Halo sobat otomotif dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyimak video-video dari Wahyu Motor. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu akibat kebocoran kompresi pada mobil. Dan pada tahapan ini yaitu tahapan penyekiran klep ya. Kita langsung aja, sebelum kita lakukan penyekiran klep, kita bersihkan dulu klepnya. Terus kita bersihkan dulu bagian silinder headnya. Kita siapkan amrilnya. Kita siapkan peralatannya ya, seperti bor, lap yang bersih, sama tentunya bensin. Dan dari sini kita bisa mulai melakukan penyekiran. Di sini saya nyekirnya pakainya bor, dan bornya itu bisa bolak-balik ya, kiri kanan, tapi saya pakai searah. Ini saya cara nyekirnya dari bagian bawah, jadi disambung pakai selang, tidak dari bagian atas. Kalau dari bagian bawah ini lebih mudah ya untuk ngatur perkiraan seberapa tekanan untuk putaran bornya itu. Terus kita juga bisa sambil duduk, jadi posisinya itu posisi rileks. Kalau berdiri itu agak kurang nyaman ya. Untuk putaran bornya pelan-pelan aja, terus sambil kita rasakan ya, kita gunakan feeling perkiraan, jadi tidak terlalu kita tarik ke bawah, jadi sedapatnya aja. Soalnya ini kan sistem klepnya itu sudah VVTi, menggunakan lifter klep, nanti lebih susah kalau terlalu dalam. Setelah kita selesai melakukan penyekiran, di sini bisa kita lihat ya, posisi dari seating klepnya itu sudah bersih, tidak ada bintik-bintiknya. Kemudian juga kita lihat ini di bagian klepnya, itu juga permukaan payung klepnya itu juga sudah bersih, tidak ada bintik-bintiknya, tidak ada kroposnya ya, sudah mengkilat. Nah itu seperti itu ya, jadi mulus kondisinya, rata, agar kompresinya tidak bocor. Untuk selanjutnya kita lakukan pembersihan dulu ya, kita bersihkan dulu bekas-bekas amrilnya ini, karena bekas amril ini itu berupa serbuk baja, itu tidak bagus ya untuk mesin. Itu kalau sampai tercampur di dalam mesin itu bisa merusak komponen mesin di dalamnya ya, seperti metal jalan, metal duduk, karena itu serbuk baja, itu nanti lama-lama aus kalau nggak bersih. Jadi bisa kita bersihkan pakai bensin, pakai semprot, kalau nggak ada semprotan ya pakai kuas nggak apa-apa. Terus kita bersihkan lagi pakai angin supaya benar-benar bersih, nggak ada yang ketinggalan. Setelah dirasa kita cukup ya, sudah cukup bersih, selanjutnya kita pasang klepnya. Kita pasang satu persatu. Nah ini langsung sudah
sudah terpasang semua ya, karena lama jadi enggak saya videokan, langsung saja. Ini posisinya sudah terpasang, sudah bersih semua. Itu langkah selanjutnya kita lakukan pengetesan seperti yang pertama. Kita balikkan silinder headnya ya, kita bisa gunakan air atau juga bisa kita gunakan bensin ya. Kita siram semua silinder dari 1 sampai 4, itu baru kita tiup menggunakan angin kompresor ya, dari satu-satu. Itu dilihat, jangan sampai ada gelembung-gelembung udara. Kalau ada gelembung itu berarti ada kebocoran. Sebagai perbandingan, ini yang sebelumnya itu kan kita tes bocornya parah ya, bergelembung, itu keluar buih-buih, itu berarti itu bocor. Nah, untuk yang sudah disekir ini kita cek lagi. Kalau memang dites begini masih ada gelembung, itu tandanya masih ada kebocoran ya. Dilihat di bagian mana yang bocor, itu nanti dilakukan penyekiran ulang, berarti masih kurang ya. Tapi kalau ini hasilnya sudah rapat semua, jadi kita bisa langsung lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan untuk penyetelan klep ya. Ini untuk penyetelan klep ini sebelumnya ya kita pasang dulu lifternya, koin-koinnya itu, botolan klepnya. Jangan lupa dikucur oli dulu ya di bagian perangkat klepnya itu, di bagian per, baru kita mulai pasang. Di sini saya mulai dari klep in ya. Nah, ini noken asnya sudah saya siapkan posisi in. Kita pasang dulu lifter klepnya sesuai urutannya ya, dari in 1, in 2 itu sampai in 8. Jadi di sini kita kembalikan sesuai dengan penomoran awal ya. Sudah ada nomornya dari in 1 sampai in 8, terus X1 juga sampai X8. Untuk selanjutnya yaitu langkah berikutnya itu kita melakukan penyetelan klep ya setelah ini. Nah, untuk penyetelan klep ini memakan waktu yang lumayan lama ya, mungkin seharian. Jadi kita harus motong klep, ada kita ukur ulang, bongkar pasang lagi ya, ada motong klep ya. Ini harus kita sambung di video berikutnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk para sobat yang masih tetap menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.